Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, sukses, bahagia, dan banyak rezekinya. Terima kasih banyak sudah nonton YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe, like juga ya. Apakah kalian tahu film Jet Li, The Bodyguards from Beijing ini? Intinya ini tentang seorang bodyguard yang kuat dan ahli kungfu yang punya kemampuan di atas rata-rata bodyguard yang lain. Dia punya keahlian tinggi dan sangat percaya diri. Dia bertugas melindungi wanita cantik yang bernama Michelle yang diperankan Christy Chung. Wanita ini adalah saksi kunci atas kasus pembunuhan di kota Hong Kong. Wanita ini punya kekasih orang kaya bernama James. James selalu menugaskan Jet Li untuk melindungi wanita itu. Jet Li tentunya akan mendapatkan uang yang banyak juga. Wanita ini tinggal di komplek yang mewah bersama keponakannya yang bernama Billy. Di sana ada juga dua petugas kepolisian Hong Kong yang berjaga-jaga, yaitu Ken dan Charlie yang badannya gendut. Pada awalnya wanita itu menganggap kedatangan Jet Li ini sebuah malapetaka untuknya. Karena semua privasinya tidak nyaman lagi seperti dahulu. Jet Li mengatur semua kegiatannya, tidak membolehkan untuk duduk dekat jendela lagi. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Pokoknya aturan Jet Li sangat menyebalkan. Dia ngamuk alias marah ketika Jet Li pasang CCTV di kamarnya. Wanita ini mengambil penggorengan untuk memukul CCTV itu. Barang pribadinya juga diganti dengan sabun colek dan peralatan lain yang membuatnya semakin marah. Semua kegiatannya harus melalui prosedurnya. Jet Li juga memberikan liontin alarm yang tinggal dipencet saja. Jika ada bahaya yang tiba-tiba muncul di sana, dia tak peduli dengan kemarahan wanita itu. Dia acuh tak acuh dan tetap fokus pada tugasnya. Janji bertugas selama seminggu malah diperpanjang hingga sebulan karena tersangka pembunuhan berlagak sakit. Akhirnya sidang ditunda beberapa minggu ke depan. Kemudian wanita yang cantik itu ingin jalan-jalan ke mall tanpa pengawalan Jet Li. Tapi Jet Li agak bete nih, tapi mengizinkannya juga sih untuk ke mall itu. Tapi dengan dua petugas kepolisian Hong Kong. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi di sana, bahaya tentu akan mengintainya. Ketika wanita itu sedang berada di kamar ganti baju, ada seorang yang siap dengan menembaknya. Tapi kalah cepat dengan Jet Li yang langsung menembak lebih duluan musuhnya itu. Ternyata diam-diam Jet Li mengikutinya ke mall. Pertarungan baku tembak yang sengit terjadi di sana. Aksi meluncur dengan skateboard sambil menembak musuh ke sana kemari dengan sangat cepat. Mereka bisa keluar dari kepungan pembunuh itu dan berhasil keluar dari mall yang tampak kacau balau suasananya. Ketika hendak keluar mall, petugas kepolisian yang gendut itu akan menembak, tapi ternyata pistolnya ini pistol mainan. Nah, ternyata pistol ini sebelumnya diganti oleh Billy, keponakannya wanita itu yang cukup bandel itu ya. Beruntungnya Jet Li bisa membantunya. Ternyata petugas yang gendut ini sudah pakai baju anti rompi. Maksudnya anti peluru.
jadi aman dan selamat. Sejak kejadian itu wanita ini jadi sadar ya, jika bahaya mengintainya di mana saja. Dia yakin dengan semua tindakan Jet Li demi keselamatan dan kebaikannya. Setelah kejadian itu, dia menjadi simpati pada Jet Li ya. Dia tidak ngamuk lagi, tidak marah lagi ketika Jet Li ini hendak memeriksa kamar tidurnya. Ternyata di sisi lain ada seorang bernama Wang Jun yang akan menuntut ya balas dendam karena saudaranya ditembak Jet Li ketika terjadi pertarungan beberapa waktu lalu di mall itu. Kini wanita itu sedang merayakan ultahnya. Kekasihnya James datang ke sana juga. Ternyata wanita ini mulai kikuk alias grogi untuk menampakkan kemesraan di sana ya. Karena dia diam-diam sudah menaruh hati pada Jet Li. Sedangkan James merasa ada perubahan pada wanita itu. Ketika pulang ke rumah, wanita itu memberikan hadiah jam tangan yang keren untuk menggantikan jam butut miliknya Jet Li. Otomatis Jet Li juga tampaknya mulai menyukai wanita ini. Tapi dia sih kayaknya masih malu-malu. Ketenangan malam itu terganggu dengan kedatangan Wang Jun dengan anak buahnya. Baku tembak pun terjadi di rumah itu ya. Pertarungan gelap gulita karena lampu dimatikan dengan hanya memakai penerangan senter yang dilempar ke sana kemari. Cukup mengesankan untuk ditonton. Pertarungan ini memakan korban dengan tewasnya Ken. Sang asisten Ken ternyata penggemar wanita itu yang memohon permintaan supaya menandatangani fotonya. Kini terjadi pertarungan hidup mati antara Jet Li dan Wang Jun. Pertarungan dengan ruangan yang dipenuhi aroma gas LPG ini sebetulnya dimenangkan oleh Jet Li, namun Wang Jun berhasil menyandera Michelle dan menancapkan bayonet ke dada. Saat genting seperti ini, James malah kebetulan tiba-tiba datang ya ke sana dan memohon-mohon supaya Wang Jun membebaskan wanita itu dengan imbalan duit. Tapi mana mungkin mau dikasih duit, niatnya kan untuk membalas dendam pada Jet Li. Dalam keadaan yang genting, ini akhirnya Jet Li maju menolong sang wanita itu dengan berani. Akibatnya dia terkena luka tembak dari Wang Jun yang telah bersumpah akan menembakkan peluru lebih dari 7 kali seperti yang dilakukan Jet Li pada tembakan di mall waktu itu. Jet Li yang sudah terpojok ini akan menerima sebuah tembakan lagi. Nah, tembakan yang kedua diarahkan kepadanya dan hendak diterima oleh wanita itu. Tapi berhasil ditepis oleh Jet Li sambil melemparkan bayonet yang ada di dadanya tepat ke musuhnya itu. Tewaslah pembunuh itu dengan bayonet miliknya sendiri, sedangkan Jet Li pingsan dengan sukses di pelukan wanita yang cantik itu. Wanita itu menangis dan memeluk Jet Li. Romantis juga bukan? Dan ternyata beberapa hari kemudian Jet Li sembuh dan selamat. Jet Li pulang kembali ke Beijing tanpa pamitan sepatah kata pun pada wanita itu. Dia hanya menitipkan sebuah uang bayaran pada Charlie yang gendut untuk biaya sekolah anaknya itu. Jet Li juga menitipkan sebuah surat dan hadiah khusus, yaitu jam tangan jadul miliknya yang mungkin menjadi pertanda ya bahwa jika Jet Li juga punya rasa cinta dengan wanita yang cantik itu. Itulah alur cerita dari film The Bodyguard from Beijing.